Pernah nggak sih Anda merasa kayak hamster di roda putar, sibuknya minta ampun, tapi kok rasanya nggak maju-maju ya? Malah kayaknya makin dekat aja gitu sama burnout. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, sumber-sumber yang kita bahas kali ini punya pandangan menarik soal ini. Ada cerita Patrick McGuinness, dia kerja 80 jam seminggu, perusahaannya malah bangkrut. Dia sampai sakit gara-gara stres. Pengalaman itu bikin dia sadar, kerja lebih keras itu ya nggak selalu hasilnya lebih baik. Ada cara lain, yang lebih ringan ternyata. Nah, hari ini kita mau eksplorasi lebih dalam di materi dari buku Effortless. Fokus kita di bagian pertamanya, keadaan tanpa usaha atau effortless state. Ini bukan berarti kita jadi males loh ya, bukan itu. Tapi lebih ke gimana caranya kita bisa lebih cerdas, fokus ke hal penting, tanpa bikin diri kita capek banget. Jadi, misi kita bareng-bareng nih. Kita bongkar cara praktis biar pikiran, hati, itu lebih jernih. Biar Anda bisa fokus dengan lebih enteng aja gitu. Betul sekali, dan penting juga nih bedain sumber ini kan kelanjutan dari buku sebelumnya, Essentialism. Kalau Essentialism itu fokus, milih apa yang penting dikerjain. Nah, Effortless ini geser ke gimana cara ngerjainnya dengan bener tapi lebih gampang. Fondasinya ya ini, keadaan tanpa usaha. Itu kondisi mental, fisik, di mana kita ngerasa rileks, damai, fokusnya penuh, dan benar-benar hadir di momen ini. Kita coba bedah yuk caranya gimana? Oke, siap. Mari kita bongkar deh. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke zona fokus yang rasanya ringan ini? Katanya ada beberapa pilar ya. Yang pertama ini agak unik nih, balikkan. Invert. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, daripada kita ngeluh, aduh kenapa sih ini susah banget, coba deh kita balik pertanyaannya. Gimana ya kalau ini sebenarnya bisa dibikin mudah? Ini kayak nantang asumsi kita sendiri yang sering mikir kalau sesuatu yang penting itu ya pasti susah. Ada hubungannya sama cognitive ease principle gitu kan? Oh ya, prinsip yang bilang otak kita itu dasarnya suka sama yang gampang dicerna ya? Nah, itu dia. Kalau kita mikirnya susah terus, ya kita malah bikin hambatan mental sendiri tanpa sadar. Contoh dari penulisnya simpel banget. Dia sebel sama printer tua. Tapi daripada ribet jual atau buang jauh-jauh, dia cuma nanya ke petugas gedung, mau printer gratis nggak? 2 menit urusan selesai. Cuma dengan membalikan cara pandang aja. Wah, iya juga ya. Solusi simple jadi kelihatan. Oke, itu yang pertama, membalikan. Terus pilar kedua apa nih? Nikmati, enjoy. Kedengarannya enak nih. Enak dan efektif juga. Tapi gimana caranya menikmati tugas yang, ya ampun, emang dasarnya ngebosenin banget gitu? Caranya dipasangin aja. Jadi, gabungin aktivitas penting tapi bikin jenuh, itu sama sesuatu yang Anda suka banget. Sumber ini kasih contoh temannya penulis, dia itu cuma mau dengerin podcast favoritnya kalau lagi lari di treadmill, jadi ada imbalannya gitu. Oh, jadi kayak bikin asosiasi positif ya? Betul. Atau bisa juga ubah tugas rutin jadi semacam ritual yang lebih bermakna. Kayak keluarga penulis tadi, bersih-bersih dapur jadi sesi karaoke lagu Disney bareng. Kesenangan kecil kayak gini tuh ternyata ngaruh loh buat ngurangin rasa ogah-ogahan, bikin fokusnya jadi lebih awet juga. Jadi bukan cuma iseng seneng-seneng, tapi emang strategi biar otak lebih mau kerjasama. Masuk akal, masuk akal. Jadi udah dibalikin cara pandangnya, terus dibikin seru. Nah, katanya ada yang perlu dilepaskan juga ya. Ini soal apa nih? Beban mental gitu? Tepat sekali. Pilar ketiga, rilis. Ini tentang ngebebasin diri dari, ya bisa dibilang sampah mental lah. Entah itu penyesalan masa lalu, atau dendam yang dipendem, keluhan yang diulang-ulang terus, bahkan bisa juga ide atau barang usang. Kayak si penulis punya kostum Stormtrooper tapi nggak pernah dipakai, malah jadi beban pikiran aja. Haha, kostum Stormtrooper ya? Oke, jadi gimana cara melepasnya? Kuncinya geser fokus. Fokus ke rasa syukur. Ada kutipan bagus nih. Fokus pada apa yang kurang, Anda kehilangan apa yang dimiliki. Fokus pada apa yang dimiliki, Anda dapatkan apa yang kurang. Coba aja resep simpel ini. Tiap kali mau ngeluh, coba langsung sebutin satu hal aja yang Anda syukuri saat itu. Menarik. Terus soal dendam tadi juga disebut ya? Itu kan kayaknya berat banget buat dilepasin. Memang berat, tapi dampaknya buat kejernihan mental itu gede banget. Coba deh tanya ke diri sendiri. Sebenarnya dendam ini saya kasih kerjaan apa sih? Biasanya jawabannya ya, nggak ada kerjaan efektifnya, cuma ngabisin energi aja.
Memaafkan itu, kata sumber ini, lebih buat ngebebasin diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Oh, jadi biar pikiran kita lebih lega ya? Iya, kayak bersih-bersih di kepala gitu. Biar ada ruang buat fokus. Nah, terus ada lagi nih, pilar penting buat energi kita. Istirahat. Rest. Ini sering banget dianggap remeh. Padahal, wah, krusial. Istirahat ini maksudnya cuma tidur cukup aja atau gimana? Tidur cukup itu jelas fondasi utama ya. Jangan sampai punya utang tidur, bahaya itu. Tapi istirahat di sini maknanya lebih luas. Termasuk juga power nap singkat. Itu udah terbukti secara ilmiah bisa nyegerin fungsi kognitif loh. Bahkan kadang mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan itu juga perlu. Contohnya pelatih baseball Joe Maddon, dia punya American Legion Week. Sengaja ngurangin porsi latihan fisik pemainnya. Biar apa tuh? Biar mereka justru lebih segar pas tanding. Jadi istirahat itu bukan tanda males, tapi justru strategi biar performa bisa puncak. Wah, menarik banget ini. Oke, dari membalikkan, menikmati, melepaskan, istirahat, sampai ke pilar terakhir nih. Perhatikan, notice. Ini bukan sekedar lihat biasa kan ya? Jauh lebih dalam dari sekedar ngeliat. Ini tentang benar-benar mengamati dengan kesadaran penuh. Kayak Sherlock Holmes gitu loh. Dia bisa nangkep detil kecil yang orang lain nggak ngeh. Intinya, kita perlu ngelatih otot perhatian kita di tengah banyaknya gangguan sekarang ini. Contohnya gimana tuh latihannya? Contohnya kayak pebasket Steph Curry. Dia itu ngelakuin latihan neurologis khusus buat mempertajam efisiensi neurokognitifnya. Jadi kemampuan otaknya buat proses informasi dan fokus di lapangan itu jadi lebih efisien. Semakin kita latih kemampuan buat benar-benar hadir dan memperhatikan, ya semakin gampang juga kita nyaring gangguan dan fokus ke inti masalahnya. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, untuk bisa mencapai keadaan tanpa usaha ini, kita perlu 1. Ubah cara pandang soal kesulitan. 2. Cari cara biar prosesnya seru. 3. Lepasin beban mental yang nggak perlu. 4. Istirahat yang cukup. Dan 5. Latih fokus sama kehadiran kita. Gitu ya kira-kira. Persis. Dan ini tuh bukan sekumpulan trik produktivitas biasa aja ya, tapi lebih kayak pergeseran mendasar gitu, cara kita berinteraksi sama kerjaan dan hidup. Ini soal ngebangun fondasi, biar fokus dan tindakan efektif itu bisa muncul lebih alami, lebih ringan aja rasanya. Lantas, kenapa semua ini penting buat Anda? Para pendengar ya, ya karena ini bisa jadi semacam peta jalan buat keluar dari lingkaran setan rasa kewalahan dan capek terus-terusan itu. Ini cara buat dapetin lagi energi Anda, bikin kemajuan nyata di hal-hal yang penting buat Anda, tanpa harus bakar diri terus. Intinya sih, kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita renungin sebentar. Stormtrooper mental apa ya? Mungkin ide usang yang udah nggak relevan, atau keluhan yang itu-itu lagi, atau dendam kecil mungkin yang tanpa sadar masih Anda simpan dan memenuhin ruang fokus Anda. Coba pikirin, ada nggak satu hal aja yang bisa Anda coba lepaskan hari ini?